Pak, kamu yakin di 1461 tuh ada yang ngisi, Pak? Ya Allah, Ma, demi Allah, Ma, ada penghuninya bapak-bapak tua. Dia tinggal sendirian. Kok kau nggak percaya kali sih sama aku? Nah, Laras merasa suami udah kesal nih, ditanyain lagi pertanyaan yang sama kayak bulan-bulan lalu ya kan? Memang nyata, memang betul aku tengok. Ditanya-tanya kayak gitu tuh aku risih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, malam ini kita udah tiba di part 90. Buat Wawa aku yang ketinggalan nonton KW, langsung aja kalian cari ke playlist Wak Kisah Horor Wawa, ada part 1 sampai part 90 nih, maraton lah kalian ya. Dan kalau misalnya di part 89 kemarin aku menceritakan Wawa aku yang merupakan anak dari seorang mantan dukun, di KHW malam ini aku akan menceritakan tentang kisah Wawa yang mendapatkan gangguan hampir tiap hari selama dia ini tinggal di unit apartemennya yang ada di satu kawasan di Jawa Barat. Wah, ya kan, gak usah lama-lama aja lah, kita openingnya dia langsung masuk aja kita ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini berasal dari Wawa aku yang namanya Laras dari salah satu kota di Jawa Barat. Halo Laras. Nah, kisah ini Wak terjadi pada bulan September 2020 lalu pada saat Laras dan suaminya, kita panggil aja Mas Gary ya, tinggal di apartemen ini kita sebut dengan apartemen Z, Wak ya. Nah, unit apartemennya Laras dan Mas Gary ini, Wak, berada di lantai 14 dengan nomor unit 1463. Ini nih sebenarnya bukan lantai dan nomor unit asli sih, Wak. Laras minta disamarin nih supaya nggak timbul cocokologi pula, mengingat apartemen ini masih aktif-aktifnya, Wak, dan lumayan terkenal juga. Ditambah lagi unit yang mau aku ceritakan sekarang ini masih disewakan sampai sekarang. Ya udahlah ya, kita samarin aja jadi apartemen Z, unitnya si Laras di 1463. Nah, lantai 14 apartemen Z ini, Wak, bisa dibilang cukup sepi penghuni. Dari total 30 unit di tiap lantai, hanya sekitar 10 unit aja yang terisi, nggak sampai setengahnya tuh kan. Nah, unitnya Mbak Laras kan di 1463, di samping kirinya unit 1461, nah samping kanannya 1465, Wak. Jadi yang sederet unit Laras nih yang angka-angka ganjil, Wak ya. Nah, barulah di depannya unit si Laras ini ada dua unit, 1462 sama 1464. Genap-genap nih. Itu pun kosong semuanya, Wak. Cuma unit 1463 milik Laras sama Mas Gary ini aja yang terisi. Jadi kiri, kanan, depan nih kosong kabeh. Nah, karena ini pertama kalinya Laras menempati apartemen Z, dia nggak tahu nih mana aja unit-unit kosong selain unit kiri, kanan, depan dia ini. Pokoknya lantai 14 yang isinya 30 unit tuh sepi kali, Wak. Nah, 3 bulan pertama sejak tinggal di apartemen itu, kehidupan Laras dan Gary berjalan normal tanpa ada gangguan atau hal aneh apapun, Wak. Tapi pas mereka masuk ke bulan keempat, Laras mulailah sering mendengar suara gaduh dari unit sebelah kirinya, yaitu unit 1461, Wak. Nah, suara gaduhnya tuh kayak suara orang maku tembok, orang geser meja, dan bahkan menyalakan keran air. Dan FYI, Wak, di apartemen Z itu, kalau ada salah satu unit yang menyalakan keran air, akan muncul suara dengung mesin air tuh, lo tahu kalian kan? Yang nantinya akan terdengar ke unit-unit kiri kanannya gitu loh. Jadi otomatis kalau unit 1461 ini lagi nyalain air, suara mesin airnya akan terdengar jelas sampai ke unitnya Laras di 1463. Kan unit mereka bersebelahan soalnya kan. Nah, masuk ke bulan keempat ini mulai ribut nih, Wak, di 1461. Nah, waktu si Laras mendengar ada suara mesin air di unit sebelahnya, otomatis yang ada di pikiran Laras kan waktu itu, oh, ada penghuni baru nih di 1461. Ya udah, nggak begitu dipikirkannya kali itu, Wak. Terus beberapa hari kemudian pas waktu maghrib nih, Laras lagi menuju ke kamar mandi buat ambil wudhu. Nah, pas Laras lagi ngambil wudhu, dia dengar ada suara mesin air pertanda unit sebelah ini lagi nyalain keran juga. Laras merasa hal itu normal, Wak, karena yang dia tahu adalah sudah ada penghuni yang tinggal di unit 1461. Nggak dihiraukan kali sama si Laras lagi, Wak, waktu itu. Dan pas udah selesai ambil wudhu, Laras langsunglah bergegas untuk sholat kan. Nah, setelah selesai sholat, Laras menuju ke balkon unitnya, unit apartemen yang di luar tuh kan, untuk bersantai dan melihat pemandangan malam hari dari lantai 14. Nah, pas lagi santai nih kan, dengan angin sepoi-sepoi udara malam, secara tidak sengaja mata Laras ini langsung tertuju ke arah balkon yang ada di sebelah kirinya, balkon unit 1461, Wak. Dan pada saat itu Laras melihat sesuatu yang tidak biasa. Kalian tahu apa? Unit 1461 itu kondisinya gelap gulita, Wak, betul-betul gelap kali, kayak nggak ada penghuninya sama sekali itu loh. Biasanya kan kalau misalnya di unit apartemen orang pasti ada nyalain lampu balkon ya kan, ini nggak ada. Dan nggak cuma lampu balkon aja nggak dinyalain, lampu dalam juga nggak dinyalain, Wak, kan tenampak dikit tuh kan. Nah, waktu itu Laras mikir, oh ya udahlah, mungkin orang sebelah ini nggak suka kalau unitnya terlalu terang. Lagi-lagi Laras nggak terlalu memikirkan penghuni unit sebelahnya tuh, Wak. Sampailah sekitar jam 9 malam, masih di hari itu ya, pada saat si Laras ini bersiap mau tidur,
betul-betul udah di kasur, dia tinggal merem aja. Laras lagi-lagi mendengar suara orang lagi maku tembok nih di unit 1461. Nah, sebelum suaminya si Laras betul-betul tidur, Laras nanya, "Pah, itu di unit 1461 ada orangnya nggak sih?" "Oh, ada kok, Ma," kata Mas Gary kan. "Ada kok, Ma, udah tua, bapak-bapak. Dia tinggal sendirian di situ," jawab Mas Gary. Nah, sebenarnya Laras ini agak nggak yakin sama jawaban suaminya, Wak. Laras ngebatin dalam hati kan, lah kalau memang yang tinggal di unit sebelah itu bapak-bapak, kenapa lampu balkonnya mati? Bukannya susah ya orang lanjut usia ini mau ngapa-ngapain dalam keadaan tempat tinggal yang gelap ya kan? Itu pun kan waktu dia tengok kiri itu gelap, belum yang malam kali kan, masih habis maghrib lah. Ini kenapa dimatikan seluruh lampunya? Kalau si bapak itu kenapa-napa gimana? Itu pikirnya si Laras, Wak. Laras tanya lagi sama suaminya kan, "Beneran, Pak, di unit 1461 itu ada orangnya?" "Iya betul, Mama, ada. Bapak-bapak tua mungkin umuran 60 tahunan gitulah. Aku pernah kok satu lift sama dia. Tadi malah aku beli makan ke food court sama bapak itu. Udah 2 kali ketemu lah aku mah," kata si Mas Gary. "Oh gitu, ayalah," kata si Laras kan, "Wak. Kenapa sih emangnya, mah?" "Nggak apa-apa, Pak, nanya aja," kata si Laras. Walaupun Laras merasa ada sesuatu yang ngeganjal ini. Laras bilang dalam hati, "Oh ya udahlah, memang mungkin bapak udah tidur atau mungkin lampu balkon tuh memang dibiarkan mati, belum sempat ganti mungkin ya," gitu. Masih positif thinking nih. Nah, dah tuh Laras pun mencobalah untuk tidur kembali. Tapi ya itulah, gegara suara tembok tadi ngantuknya Laras nih jadi hilang. Berbeda sama si Gary, udah tetedok dia. Gegara nggak bisa tidur, Laras pun beranjaklah dari kasur dan menuju ke dapur untuk bikin susu coklat, Wak. Nah, baru aja mau nyeruput susu buatannya itu, suara orang yang sedang memaku-maku tembok itu kedengeran lagi. Dan tepat dari unit sebelah, Wak. Kayak gitu suaranya. Dan suaranya kali ini cukup bikin si Laras penasaran. Dia pun memutuskanlah untuk keluar ke unitnya, mau menghampiri sumber suara yaitu di unit 1461. Niatnya si Laras waktu itu mau negur bapak itu buat, "Pak, janganlah maku malam-malam," gitu kan. "Lumayan ngeganggu tetangga kau nih, mau tetedok aku." Dan Laras juga pengen berpesan kalau ada sesuatu atau butuh pertolongan bisa minta tolong aja lah sama saya atau suami saya sebagai tetangga gitu kan. Udah tuh Laras keluar, belok ke kiri, lupa belok ke kiri kan, Wak. Nah, sesampai di depan 1461, Wak, Laras ketok lah pintunya. "Permisi, Pak," katanya. Ada jawaban, Wak, dari dalam, diketok lagi. Nah, setelah mengetok yang kedua kalinya nih, Wak, Laras ini bukannya dapat jawaban dari bapak di dalam unit itu, tidak. Yang Laras rasakan malah hawa di lorong apartemen tuh jadi berubah. Aduh, kenapa aku jadi merinding ya? Jadi kayak dingin gitu loh, Wak. Kok udah lain lah di sini ya. Laras ketok lagi. Ketok. Pak, permisi, Pak." Dipanggil kan, "Pak." Tapi bapak tuh nggak juga ngasih jawaban, Wak. Laras ngebatin dalam hati, apa udah tidur bapak ini ya gitu kan. Tapi kok cepat kali, tadi baru aja dia maku tembok. Dah lah, Laras balik lagi nih ke unitnya. Dan karena Laras belum bisa tidur pulas, Wak, Laras pun memutuskan untuk nonton TV dulu sambil minum susu coklat yang tadi dia bikin kan. Nah, pas lagi nonton TV nih, Wak, lagi-lagi Laras kembali mendengar suara orang lagi maku tembok dari sebelah. Tok, tok, tok gitu. Laras jadi agak kesal nih. Kayak mana bapak nih, tadi ku ketok unitnya, dia nggak ada respon apa-apa, giliran aku udah balik ke unit dia maku lagi kan. Agak kesal tuh, Wak. Nah, karena kesal, Laras pun akhirnya mematikan TV dan balik lagi ke kasur. Nggak langsung disamperin bapak itu, nggak. Dia malas ya kan. Dia balik ke kasur, dia pakai headset. Dah lah, tidur aja laku gitu. Sambil pakai headset dan memutarkan musik yang agak kencang biar suara orang yang lagi maku tuh nggak kedengeran kan. Laras pun langsung tetedok. Dah tua, itulah keanehan di hari itu kan. Kita lanjut lagi. Nah, sampai beberapa bulan Laras dan Gary ini tinggal di apartemen Z, Wak. Laras pun masih memegang informasi kalau di unit 1461 itu dihuni sama bapak-bapak udah tua. Walaupun sebenarnya Laras agak nggak yakin karena belum pernah ketemu langsung nih sama bapak itu, tapi informasinya ya cukup bisa dipercaya lah gitu, Wak. Karena kan suaminya sendiri yang ngomong. Suaminya pernah ketemu sama bapak itu, pernah satu lift bareng, pernah makan di food court bareng pula ya kan. Jadi kalau ada suara gaduh dari unit sebelah seperti maku tembok, geser meja, suara air, yaitu pasti aktivitas si bapak tua itu. Nah, tapi setelah si Laras ini mikir-mikir lagi, kok rasa mengganjalnya tiba-tiba timbul lagi. Karena apa? Karena, Wak, suara gaduh di 1461 itu terdengar tiap hari. Bahkan nadanya Nadia, jeda suaranya nggak berubah, selalu sama tiap hari ya. Dan biar kalian tahu, Wak, yang bikin anehnya lagi, suara gaduh itu selalu dimulai setiap jam 6 sore sampai jam 4 subuh. Dari maghrib sampai subuh. Itu ya keheranan si Laras ini kan, unit sebelah ini masang apa kok bulan gak selesai ya kan. Dan yang perlu kalian tahu juga, Wak, balkon unit 1461 tuh masih selalu dalam keadaan gelap gulita. Lampunya selalu mati. Tiap Laras mencoba ngetok pintu 1461 tuh gak pernah ada jawaban. Sampailah si Laras tuh kepikiran, apa jangan-jangan yang huni 1461 itu bukan orang ya. Itulah mengganjal kali di pikiran si Laras. Laras yang lebih lama di apartemen tuh ya kan dibanding suaminya lah ibaratnya. Suami kan
kan kerja. Nah, dia tuh Wak, beberapa hari kemudian Laras pun bertanya lagi nih sama ke suaminya dengan pertanyaan yang sama. Pah, kamu yakin di 1461 tuh ada yang ngisi, Pak? Ya Allah, ma, demi Allah, ma, ada penghuninya bapak-bapak tua. Dia tinggal sendirian. Kok nggak percaya kali sih sama aku? Nah, Laras merasa suaminya udah kesal nih ditanyain lagi pertanyaan yang sama kayak bulan-bulan lalu ya kan. Waktu itu katanya Gary ini memang sempat kesal, Wak. Dia tahu sendiri kok penghuni unit sebelah itu yang mana. Mereka pernah selif, pernah ke food court juga ya kan. Memang nyata, memang betul aku tengok. Ditanya-tanya kayak gitu tuh aku risih, Nat. Gitu kata Gary ke siapa? Ke Laras. Nah, pada saat itulah Laras ini pun mencoba menjelaskan tentang apa yang dia rasa ganjal soal keberadaan bapak tua itu di unit sebelah mereka. Aku nih bukannya nggak percaya sama kamu, Papa. Cuma selama kita tinggal di sini, aku belum pernah ketemu sama bapak tuh. Kondisi balkon nih kalau Papa perhatiin selalu gelap. Aku ngetok unitnya bapak tuh nggak pernah dijawab. Kalau terjadi apa-apa sama dia gimana? Kata Laras kan mencoba menjelaskan nih. Alah kau tuh terlalu negatif thinking kamu tuh sayang. Mungkin memang bapak itu lagi kerja, malam dia baru bisa pulang, langsung dia istirahat. Makanya itu balkonnya selalu gelap. Udah lah, nggak usah kamu pikir aneh-aneh. Kata Gary, Wak, mencoba meyakinkan istrinya nih. Laras sama Gary sampai berdebat, Wak, tapi akhirnya Laras mengalah lah, walaupun dia tetap enggak. Dia tetap merasakan sesuatu yang ganjal sama penghuni di unit 1461 tuh. Nah, sampailah pada suatu hari, Wak, di bulan Februari tahun 2021 jam 7:30 pagi, Laras ini meminta Gary untuk membeli beberapa bahan makanan. Nah, dikarenakan pada saat itu Gary ini tidak mengizinkan Laras ini untuk terlalu banyak melakukan aktivitas di luar, karena kan pas itu lagi kasus pandemi lagi tinggi-tingginya tuh, Wak. Jadi Gary lah itu yang memilih untuk belanja ke bawah, bini di rumah aja, di unit aja. Nah, nggak lama kemudian Gary kembali lagi, Wak, dari membeli bahan makanan. Tapi sebelum Gary masuk ke dalam unitnya, Laras dengar ada suara bapak-bapak nyapa suaminya. Waduh, dari mana mas? Kata bapak itu kan. Oh iya nih pak, abis beliin bahan-bahan makanan buat istri, kata si Gary. Abis itu, pas Gary masuk ke unit mereka, Laras pun langsung tanya, barusan kamu ngobrol sama siapa pak? Kata Laras kan. Oh itu sama bapak-bapak dari unit 1461 itulah. Dia mau berangkat kerja. Ada kau dengar sendiri kan aku sama bapak 1461 tuh. Oh gitu ya pak ya. Nama bapak itu siapa pak? Nggak nanya pula aku. Lupa nanya aku sebenarnya. Udahlah nggak usah aku pikirkan lagi, kata suaminya, Wak, kata Gary. Tadi kamu papasan di lift mana pak? Dekat lift menuju ke lift. Nah, mendengar hal itu Laras ini masih merasa gak yakin, Wak, sama keberadaan bapak tua penghuni 1461 tuh. Laras pun kepikiran buat, oh ya udahlah aku cek CCTV aja, saking penasaran kali dia nih ya. Nah, karena di setiap lorong apartemen tersedia CCTV, jadi si Laras ini berpikir pasti bapak itu muncul di CCTV waktu lewatin lorong kan. Pak, ciri-ciri bapak tuh kayak gimana tadi waktu papa ketemu? Umurnya 60 tahunan, dia pakai kemeja kotak-kotak biru sama celana bahan warna hitam mah. Nah, oke, siap. Nah, berbekal info yang Laras dapat dari suaminya ini pun, dia bergegas lawak menuju ke lobi apartemen nih untuk izin melihat CCTV kan. Sungguh dah. Wah, mau ngecek langsung. Dah, sesampainya di lobi, Laras pun langsung bertanya ke salah satu security yang lagi berjaga di sana kan. Permisi Pak, saya Laras dari unit 1463. Saya mau tanya nih Pak, unit 1461 itu kosong atau memang lagi ada penghuninya Pak ya? Kata Laras kan. Nah, security yang mendapatkan pertanyaan begitu spontan kaget nih. Walah, unit 1461 bu. Unit 1461 itu udah lama kosong bu. Kata ya, hah? Saya. Nah, belum sampai si Laras bertanya soal CCTV, Laras sudah dibikin terkejut. Betul kan dugaanku, unit itu kosong, kata. Nah, terus Pak Security ini melanjutkan lagi. Memang ada bu beberapa unit di lantai 14 itu disewa-sewain, tapi 1461 itu mah memang kosong bu. Udah lama juga kok kosongnya. Oh gitu ya Pak. Saya mau tanya lagi lah Pak. Tadi kira-kira agak-agak jam 8:30 gitu lah. Bapak lihat nggak ada bapak-bapak usia sekitar 60 tahun lewat sini pakai baju kotak-kotak biru, celana bahan warna hitam Pak? Hah? Bentar bu, kayaknya nggak ada lah bu. Ada tadi bapak-bapak bawa galon dari lantai 6. Dia tinggal di unit 617 gitu bu kalau nggak salah. Lagian bapak itu juga nggak pakai kemeja kotak-kotak bu. Dia pakai oke pak, oke baik, terima kasih. Makasih apa infonya, belum selesai lagi bapak tuh melanjutkan penjelasannya kan udah dipotong sama. Oh udah cukup. Bukan dia berarti. Dan mendapatkan informasi itu Laras pun akhirnya kembalilah ke lantai 14 tanpa bertanya CCTV Wak. Karena pada saat itu yang ada di pikirannya si Laras itu cuma ada dua kemungkinan Wak. Yang pertama yang suaminya lihat itu adalah pemilik unit 1461 yang lagi pengen nengokin unitnya, atau kemungkinan kedua beliau ini bukan manusia. Aduh. Nah, dari semua informasi yang Laras dapatkan dari security ini, dia kabarin langsung ke Gary suaminya kan. Pak, tadi tuh gini kan betulan kata mama gini. Oh, pokoknya diceritain itu kan semuanya kan.
Papa, mending sekarang kita tanya langsung ke pengelola apartemen lah, Pak. Unit 1461 itu ada penghuninya atau enggak? Ngapain sih kamu? Malah gini itu privasi orang loh, nggak perlu lah kita tahu. Kita nggak perlu ngurusin sedetail ini, kata Mas Gary kan. Tapi aku penasaran, Pak. Pasti pihak pengelola apartemen ini punya data pemilik atau penyewa tiap unit ya kan? Lagian aku juga lumayan terganggu. Berbulan-bulan, Pak. Tiap malam ada kali suara gaduh di sebelah unit tuh. Nggak apa-apa lah kalau kita bertanya, kita komplain, kan kita penghuni unit sini juga, kata. Pokoknya pada saat itu lagi-lagi Laras sama Mas Gary ini berdebat soal penghuni 1461, Wak. Nah, mendengar permintaan istrinya, Gary pun mau nggak mau menuruti suaminya Laras, Wak. Suaminya pula istrinya Laras, Wak. Dia pun langsung lah menghubungi pihak pengelola apartemen melalui chat kan. Kita sebut aja lah pengelola apartemen ini cek nama Bu Widya. Nah, di chat. Selamat siang Ibu Widya, saya mau tanya, apa unit 1461 itu kosong atau sedang ada penghuninya ya Bu ya? Gitu. Oh siang Mas Gary, kata Bu Widya kan. Siang Mas Gary, unit 1461 itu udah lama kosong Pak. Kalau unit 1465 itu juga kosong, cuma beberapa kali ada lah yang nyewa. Terus kalau unit 1462, 1464 depan Bapak itu kosong juga. Oh gitu ya Bu ya, kata Mas Gary kan. Oh gitu, tapi unit 1461 itu ada pemiliknya kan Bu, kata. Oh ada kok Pak Gary, katanya. Memang kenapa ya Pak? Penasaran Bu Widyanya kan. Akhirnya Gary pun menceritakanlah semua kejadian yang Laras alami ini ke Bu Widya. Mulai dari suara maku tembok, suara geser meja, suara orang nyalain keran dan macam-macam. Nah Bu Widya yang mendapatkan cerita seperti itu pun memutuskan untuk mengunjungi unit 1461 sekaligus juga ketemuan sama Laras dan Gary. Oh oke Pak, coba nanti saya ke sana buat ngecek ya Pak ya. Oh oke Bu, kami tunggu di sini ya. Nah, kan. Singkat cerita, Bu Widya pun menghampirilah unit Laras sama Gary. Dan waktu itu mereka langsung diajak untuk mengecek unit 1461 bersama-sama. Tapi Wak, yang pertama kali Bu Widya cek adalah mesin air dan juga catatan yang disimpan oleh pengelola. Jadi kan biasanya di tiap lantai apartemen itu selalu ada kayak stok kontak air sama listrik kan Wak kan. Nah yang dicek duluan tuh itu. Dan kalian tahu Wak, setelah Bu Widya ini melakukan pengecekan mesin air dan data dari pihak pengelola, secara mengejutkan dan tanpa diduga ternyata tidak ada pergerakan air sama sekali yang keluar dari unit 1461. Dicek deh stok kontak tuh. Dan di data yang dimiliki pihak pengelola, pergerakan air dari unit 1461 itu terakhir kali keluar pada Desember 2018. Pada saat itu lagi disewa beberapa bulan sebelum mereka berdua tinggal di sana. Wak. Dan gak hanya itu aja, tagihan listrik juga nol. Apa nggak terkejut lah rasa apalagi Gary itu Wak. Ketika mereka melihat data listrik dan air di unit 1461 itu sempat nge-freeze itu si Laras. Macam nggak percaya gitu, lemas aku. Nadia, orang suara gaduh-gaduh di samping itu jelas sekali aku dengar. Suara mesin air yang paling jelas aku dengar. Betul-betul kayak ada orang yang tinggal di unit itu. Laras aja terkejut, apalagi Mas Gary kan Wak. Mas Gary yang awalnya skeptis pun tampak menggebu-gebu nih ngejelasin sama Bu Widya kan. Bu, saya ini beberapa kali papasan sama penghuni unit 1461 katanya. Saya sempat satu lift bareng kemarin, saya baru ketemu sama dia di lorong katanya. Nah mendengar itu Bu Widya pun langsung kaget, panik muka ya Wak. Ada videonya. Jadi Laras memang sempat ngerekam obrolan mereka waktu itu. Dan memang kelihatan terkejut kali Wak Bu Widya tuh. Aku nampak dari ekspresi dia. Hah? Ada yang keluar kayak gitu. Saya nggak bisa pula aku publis videonya ke kalian semua karena kan Bu Widya ini pakai seragam karyawan apartemen Wak. Takut ada yang oh ini seragam apartemen ini nih. Pokoknya kelihatan kali Wak, muka Bu Widya tuh jelas kali kagetnya. Nggak mungkin juga aku blur ya kan. Apa yang mau kalian tengok nanti? Pokoknya aku yang udah ngeliat video itu Wak, betul-betul nyaksiin Bu Widya tuh kayak cengok gitu loh pas dengar kesaksian mereka. Dan dari situlah mereka confirm bahwa 1461 ini selama ini kosong dan di sederet unitnya Laras sama Gary ini juga tidak ada bapak-bapak yang tinggal di sana. Dan setelah sama-sama terkejut mendengar hal ini dan juga dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di 1461 itu, Bu Widya ini pun langsung menghubungi pemilik unit 1461 Wak. Dan yang Bu Widya tahu sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2018, di unit 1461 ini ada yang menyewa selama beberapa bulan. Tapi setelah penyewanya ini selesai, pemilik unit ini pun langsung ganti kunci itu loh Wak. Engsel kunci itu diganti, dibongkar, dan mereka langsung memblokir kartu akses sebelumnya dan diganti lagi ke yang baru. Demi keamanan kan biasanya kayak gitu memang. Mereka bertiga pun jelas kebingungan lah dengan apa yang sudah terjadi di 1461 itu Wak. Oh ya udahlah gini aja Pak Gary, Bu Laras, ini coba saya tanyakan dulu ke pemilik unit ya. Nanti saya kabarin lagi informasi lebih lanjutnya ya Pak ya, kata Bu Widya. Sebelum akhirnya beliau pamit meninggalkan mereka berdua. Dah.
Laras sama Gary pada saat itu cuman bisa nunggu tuh, Wak. Dengan perasaan campur aduk ya kan, kaget sekaligus dia nggak percaya sama sekali sama apa yang mereka sendiri alami. Terlebih-lebih lagi Mas Gary. Laras mendengarkan jelas aktivitas yang dilakukan unit sebelahnya, sedangkan Gary sampai ketemu sama bapak-bapak tua tuh, ya sampai saat ini masih belum diketahui siapa bapak-bapak tua itu. Apakah dia manusia apa nggak bukan? Atau manusia jadi-jadian. Nah, ada tuh di malam harinya itu Bu Widya pun langsung mengirimkan pesan ke Pak Gary. Selamat malam Pak Gary, saya sudah tanyakan ke pemilik unit 1461. Pemiliknya ini ibu-ibu, Wak. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak pernah datang ke unit itu sejak 1 tahun terakhir. Pemilik unit juga bilang kalau semua anggota keluarga mereka ini berada di luar kota. Dan yang pegang kunci unit plus aksesnya cuma ibu inilah. Suami sama anaknya bahkan gak ada yang nyimpan kunci itu, Wak. Pak, katanya. Nah, mendengar penjelasan Bu Widya tuh ya Laras sama Gary ini perasaannya makin campur aduk gak karuan kan, Wak. Ya kalian bayangin aja lah, coba kalian ada di posisi Laras sama Gary itu. Jadi selama ini kita tetanggaan sama siapa ya papa? Ada nyamuk pula. Nah, tapi Wak, kagetnya Laras dan Gary ini belum selesai karena Bu Widya juga menambahkan informasi yang langsung bikin Laras sama Gary ini lemas merinding, Wak. Apa itu? Ternyata, Wak, ibu pemilik unit ini juga bercerita kalau dia selalu merasa keheranan setiap kali dia datang untuk ngecek unit itu. Kenapa? Karena setiap kali dia datang, keadaan unitnya selalu berantakan. Unit 1461 tuh kayak abis dirampok, kata pemilik itu, Wak. Dan yang bikin herannya lagi, siapa yang ngerampok? Kunci sama akses yang megang cuma si ibu itu. Engsel kunci pun selalu diganti tiap kali ada penyewa yang keluar kan, Wak. Dan anehnya barang-barang elektronik di sana nggak ada yang hilang sama sekali. Itulah makanya setiap kali saya datang ke unit, si pemilik ini setiap kali saya datang pasti saya selalu beberes, pasti. Tapi nanti udah saya tinggalin, beberapa saat kemudian saya datang lagi tanpa ada yang menyewa, keadaan unit pun balik berantakan lagi. Gitu terus keadaannya, Wak. Bahkan yang bikin semakin heran dan merinding adalah pemilik unit 1461 ini atau ibu tadi sering kali mencium bau anyir di kamar mandi dan juga menemukan ada beberapa helai rambut panjang di wastafel kamar mandi itu, Wak. Orang unitnya kosong, rambut siapa itu coba? Bu Widya udah confirm kalau unit itu kosong. Ditambah lagi pemilik unit pun bilang kalau unit itu udah lama kosong. Saya pun udah nggak pernah lagi ke sana. Jadi bapak-bapak tua tuh siapa yang ditengok sama Mas Gary? Mas Gary pun nanya terus kalau bapak-bapak yang sering papasan sama saya itu siapa ya, Bu? Coba besok saya cek di pos security buat ngelihat CCTV di lantai 14 di sekitaran jam Pak Gary ketemu beliau ya. Kata Bu Widya. Bu Widya pun jadi penasaran dia, Wak. Oke Bu, besok tolong infokan ke saya ya Bu ya, terima kasih. Dah tuh. Di hari itu pun Laras sama Mas Gary udah nggak karuan perasaannya tuh. Dugaan Laras betul kan ada nggak beres tuh di unit 1461, bukan manusia itu isinya. Nah, dah tuh, Wak, di titik ketakutan mereka berdua itu satu-satunya yang bisa Gary harapkan hanyalah apa? CCTV. Karena Gary ini juga jadi lebih ketakutan, Wak. Mengingat aku nih berkali-kali lo ketemu sama si bapak itu sampai kami ke food court bareng. Masa iya bapak tuh hantu gitu. Paling nggak biarlah di 1461 tuh ada hantu lah sana, nggak apa-apa doh. Tapi si bapak-bapak yang aku tengok tuh tolonglah jangan hantu. Karena memang senyata itu aku tengok ya, kata Mas Gary kan. Nah, dah tuh, Wak, keesokan harinya di siang hari Bu Widya pun langsung menghubungi mereka berdua dan Bu Widya mengabarkan informasi ke Laras dan Gary, sesuatu yang bikin mereka yang udah panik gak karuan ini menjadi semakin terkejut dan dibuat betul-betul dibikin lemas, Wak. Apa itu? Bu Widya bilang, Pak Gary, saya udah ngecek CCTV pada saat kejadian dan di CCTV kami cek Pak Gary tidak berpapasan dengan siapapun, Pak. Pak Gary terlihat berjalan sendirian kok. Bapak nggak ada berhenti, nggak ada ketemu sama siapapun. Ya Allah, merinding gue. Nah, jadi Gary yang dia rasa nyapa bapak tua penghuni 1461 di CCTV malah nggak kelihatan apa-apa, Wak. Gary jalan sendirian aja. Kayak mana nggak lemas sih Gary dibuatnya tuh? Dan nggak cuma Gary aja sebenarnya ngalamin kan. Laras kan juga dengar suara bapak-bapak tuh. Saat itu mereka betul-betul dibuat bingung, heran, takut kali dan nggak percaya. Bahkan Gary yang sebelumnya positif thinking kali ini kan soal 1461 tuh jadi berubah panik sepanik-paniknya. Nah, tuh jadi siapa yang papasan sama aku, yang satu lift sama aku, siapa yang aku bawa ke food court bareng tuh siapa, Mah? Ya wallahualam ya, Pak ya. Nggak tahu juga, Mama, banyak-banyak istighfar lah kita. Dan anehnya lagi, Wak, sejak investigasi yang dilakukan oleh mereka bertiga ini, Gary udah nggak pernah lagi berpapasan dengan bapak tua itu. Dan secara mengejutkan juga aktivitas di unit 1461 tuh, Wak, udah nggak pernah terdengar sama sekali lagi. Tahu kalian? Macam penghuni sana tuh udah jiper duluan tuh loh, pakai gimana nggak ngerti lah aku. Cuma ya syukurlah Gary sama Laras bisa hidup tenang walaupun ya selalu lah kadang-kadang kami berlarian kecil tiap kali keluar lift untuk menuju ke unit kami gara-gara itu takut. Dan sejak bulan September tahun 2021 Laras sama Gary udah pindah, Wah, udah nggak tinggal di apartemen itu lagi.
Betul-betul kenangan gak bisa terlupakan tuh ya buat kalian berdua pasti kan. Oke Wak, jadi itu tadi cerita horor di apartemen Z yang dialamin sama Wawa aku, Laras dan juga suaminya Giri. Kalian kebayang gak sih kalau misalnya kalian sering berpapasan sama tetangga kalian tuh ya, tapi tetangga kalian ternyata bukan orang. Memang baiknya kalau kita memiliki hunian baru itu kita adakan dulu doa bersama terlebih dahulu Wak ya, untuk bisa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya pada dasarnya kan mereka ini memang ada Wak ya. Katanya kan di setiap tempat itu pasti ada lah penghuni itu. Karena mereka juga sama-sama makhluk Allah. Cuma ya udah hidup masing-masing aja. Ya nggak perlu lah sampai kau nampakkan wujudmu sampai dibawa ke food court bareng pula. Nggak usah sampai kayak gitu apa. Siapa nggak tahu lah, aku takut juga aku mau bilang yang macam-macam di sini. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.